Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jevan Teu, asal sekolah SMA Kristen Baru Sustomohon dari kelas 11. Mata pelajaran sejarah yang berjudul Awal Pembentukan Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya tempat yang sejauh ini kita ketahui dihuni oleh makhluk hidup. Meski bumi hanya planet terbesar kelima di tata surya, namun bumi cukup spesial karena menjadi satu-satunya dunia di tata surya kita dengan air cair di permukaannya. Hanya sedikit lebih besar dari Venus di dekatnya, bumi adalah yang terbesar dari 4 planet yang paling dekat dengan matahari, yang semuanya terbuat dari batu, logam. Bumi tempat kita hidup adalah planet yang luar biasa. Begitupun dengan proses pembentukan bumi yang pasti melewati banyak proses panjang. Proses pembentukan bumi dimulai sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui akresi dari 6 bulan matahari. Terus pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup masa kini. Proses terbentuknya bumi memang selalu membuat orang penasaran bagaimana akhirnya bumi bisa menjadi planet yang layak ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Merupakan hal yang menarik untuk dibahas karena pada awal proses pembentukannya bumi planet biru ini bukanlah planet yang aman untuk makhluk hidup. Bumi terbentuk. Sulit untuk mengetahui kapan bumi pertama kali terbentuk, karena tidak ada batu yang bertahan dari awal masa planet ini. Dilansir dari Livescience.com, meski para ilmuwan setuju pada detailnya, sebagian besar penelitian berpikir bumi terbentuk oleh serangkaian tabrakan yang terjadi kurang dari 100 juta tahun setelah tata surya bersatu. Lebih dari 10 tumbuhan dengan benda lain menambahkan jumlah besar ke planet kita yang sedang tumbuh. Menurut sebagian besar model proses terbentuknya bumi dan mengukur usia bebatuan di bulan dan meteorit yang ditemukan di bumi, para ilmuwan memperkirakan bumi terkonsolidasi 4,54 miliar tahun lalu. Tabrakan bumi dan bulan dalam garis waktu bumi adalah dengan Theia, sebuah planetoid berbatu yang mungkin seukuran Mars. Protoplanet ini menyapu bumi, meninggalkan planet kita sebagai besar untuk utuh, tetapi menghancurkan dirinya sendiri dan menerbangkan atmosfer bumi pengkulu Theia yang menguap mengembun menjadi bulan bumi. Beberapa penelitian berpikir sisa-sisa bumi para tabrakan masih ada sejauh ini dalam mantel bumi dan inti luar hari ini. Mantel adalah lapisan antara kerak permukaan dan inti. Lautan magma. Kekuatan tumbuhan pembentuk bulan membuat bumi menjadi gumpalan magma panas yang bergolak. Kondisi neraka membuat bumi menyerupai Venus untuk sementara waktu, dengan atmosfer yang kabur dan beruap. Tapi saat planet mendingin, lava menjadi batu dan air cair mulai mengembun, membentuk lautan pertama di bumi. Mineral tertua yang ditemukan di bumi, yang disebut zirkon, berasal dari masa ini yang berusia 4,4 miliar tahun. Benua pertama. Pada proses terbentuknya bumi di waktu ini, bumi sepenuhnya tertutup oleh lempeng tektonik raksasa dari kerak benua dan samudra. Tapi lempeng tektonik pertama bumi mudah jauh lebih kecil. Protokontinen ini adalah bantuan vulkanik daur ulang yang telah dilebur kembali, atau juga terkubur dan diubah menjadi batuan metamorf. Sabut metamorf ini sering mengandung banyak deposit emas, perak, tembaga, dan logam lainnya. Karena bumi yang baru tumbuh dengan cepat dengan sekitar 70%, kerak bumi terbentuk 3 miliar tahun yang lalu. Menurut para peneliti, penanda kimia awal kehidupan juga muncul dengan benua pertama sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Bollion setelah
tingkat oksigen atmosfer melonjak 2,4 miliar tahun yang lalu. Tidak banyak yang terjadi di bumi selama 1 miliar tahun berikutnya. Bumi begitu tenang sehingga para ilmuwan menyebut rentang waktu ini sebagai boring billion. Pergerakan tektonik juga tenang pada waktu itu. Benua terjebak di superbenua saat masa boring billion. Banyak peneliti berpikir ada hubungan antara kurang aktivitas tektonik dan boring billion. Superkontinen. Bumi telah ditutupi oleh kumpulan benua raksasa yang disebut superkontinen. Beberapa kali di masa lalunya, superbenua paling terkenal Pangaea adalah tempat kelahiran dinosaurus. Benua pertama di bumi ditarik bersama menjadi superkontinen beberapa kali. Pikir para peneliti, sia-sia sabuk gunung kuno pembantu para peneliti menyatukan benua-benua ke dalam pola masa lalu mereka, seperti potongan puzzle yang cocok. Boring billion itu berlalu ketika sebuah superbenua besar terkoyak 750 juta tahun yang lalu, memicu kedinginan gelombang yang disebut bumi bola salju. Model ini menunjukkan bahwa planet bumi tampak seperti bola salju lembek yang hampir seluruhnya tertutup gletser, letusan gunung berarti, dan pelapukan batuan yang menyertai pecahannya. Benua super telah menyebab karbon dioksida, mendinginnya planet secara besar-besaran. Ahli geologi telah menentukan bukti gletser di setiap benua, bahkan di tempat yang berada di garis lintang tropis. Munculnya kehidupan. Proses terbentuknya bumi selanjutnya berkaitan dengan tingkat oksigen atmosfer yang mulai meningkat lagi kira-kira 650 juta tahun yang lalu. Ketika hewan pertama muncul, bagian keras pertama pada hewan muncul selama periode Kambrium 545 juta tahun yang lalu. Sementara para peneliti masih berbeda pendapat tentang penyebab ledakan kehidupan ini. Banyak yang berpikir kombinasi faktor pendorong lompatan luar biasa ini dari sel tunggal ke makhluk kompleks. Misalnya benua yang menyebar mengirimkan gelombang nutrisi ke lautan yang membuka habitat baru, dan perlombaan senjata evolusioner dimulai saat hewan berjuang untuk saling memakan dan melindungi diri dari pemangsa. Kepunahan massal. Bumi telah mengalami kepunahan massal sejak periode Kambrium, tetapi yang terbesar dalam catatan fosil adalah pada periode Premium 252 juta tahun yang lalu. Menurut para peneliti, lebih dari 90% kehidupan mati hanya dalam 60.000 tahun dibandingkan dengan 85% kehidupan selama kepunahan yang membunuh dinosaur pada akhir periode Kapur 66 juta tahun yang lalu. Namun tersangka utama dalam kematian Permian bukanlah dampak meteorik, tetapi letusan gunung berarti raksasa di Siberia. Para ilmuwan berpikir bahwa banjir lahar besar menciptakan kondisi gas rumah kaca yang beracun. Unsur-unsur kimia dibantu Tua juga mencatat kepunahan massal akibat perubahan iklim, seperti 450 juta tahun yang lalu ketika lebih dari 75% spesies laut mati selama zaman es besar. Zaman es. Dalam sejarah bumi ilmiah, periode utama zaman es ketika berada di salah satunya sekarang sekitar 2,6 juta tahun yang lalu. Lapisan es besar mulai merayap turun dari kutub utara di belahan bumi utara. Lapisan es ini maju selama periode glasia yang lebih dingin dan mundur selama periode yang lebih hangat, yang dikenal sebagai interglasial. Periode interglasial modern bumi dimulai sekitar 11.500 tahun yang lalu. Meskipun era manusia telah didominasi oleh es, penelitian masa
depan menyebut periode ini sebagai Pleistocene. Banyak ilmuwan berpikir kita telah menulis pesan ke masa depan dengan sampah plastik saat ini. Potong-potongan kecil plastik muncul di mana-mana di bumi, dari es kutub utara hingga lautan menuju pantai Hawaii, dan beberapa di antaranya telah berubah menjadi batu yang disebut platiklomerat 1 juta tahun dari sekarang. Plastik itu mungkin terngecat hingga terlupakan, tetapi para ilmuwan masih dapat mendeteksi sinyal kimia plastik yang berbeda. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Shalom, selamat malam.